Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pelumasan. Yang pertama kita pelajari pada sistem pelumasan, yang pertama adalah pengertian sistem pelumasan. Sistem pelumasan mesin adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan lapisan film atau oil film untuk mencegah kontak langsung pada komponen-komponen yang bergesekan, sehingga gesekan antar bagian-bagian mesin akan mengurangi tenaga mesin. Oli pelumas yang memberikan pelumasan secara tetap pada bagian-bagian mesin untuk mencegah dan membatasi keausan. Itulah pengertian dari sistem pelumasan mesin. Sekarang kita masuk ke fungsi minyak pelumas. Fungsi minyak pelumas yang pertama membentuk lapisan film atau mencegah kontak langsung permukaan logam satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mendinginkan bagian-bagian mesin. Ketiga, oli berfungsi sebagai perapat seal atau torak dan dinding silinder. 4. Sebagai pembersih atau mengeluarkan dari kausan bidang mesin. 5. Melindungi bagian-bagian mesin dari karat. 6. Memperkecil gesekan sehingga mengurangi keausan. Itu tadi fungsi minyak pelumas, sehingga minyak pelumas sangat penting untuk sirkulasi di dalam engine atau mesin. Di dalam komponen sistem pelumas sendiri terdapat beberapa komponen. Di antaranya 1. Pompa oli. Pompa oli ini berfungsi sebagai penghisap oli dari bak oli, kemudian menekan dan menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Pada sistem pompa oli dibagi menjadi dua model pompa, yaitu model roda gigi atau tipe internal gear dan tipe external gear, dan model trochoid yang dilengkapi dua rotor, yaitu rotor penggerak dan rotor yang digerakkan. Kedua, sistem pengatur tekanan. Sistem pengatur tekanan berfungsi sebagai pengatur tekanan oli di dalam rumah pompa untuk menjaga tekanan oli agar tetap konstan. Yang ketiga, saringan oli atau oli filter. Oli filter ini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang tidak diinginkan dari oli mesin yang secara bertahap akan berkontaminasi dengan kotoran besi dan lainnya. Fungsi yang keempat, saringan kasar, merupakan komponen yang berfungsi sama dengan saringan oli dan terpasang di saluran oli bagian masuk untuk memisahkan partikel yang besar dari oli. Fungsi yang kelima, oil pressure switch, suatu komponen yang berfungsi sebagai switch yang mengaktifkan lampu peringatan bila tekanan oli tidak tercukupi pada mesin mobil dinyalakan. Yang terakhir, dari komponen yaitu relief valve, merupakan komponen ini bekerja untuk membebaskan tekanan pada saat oli pump mempunyai tekanan yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke macam-macam sistem pelumasan. Sistem pelumasan sendiri bedakan menjadi dua. Yang pertama, pelumasan campur. Pelumasan campur ini digunakan pada kebanyakan mesin stasioner 2 tak yang kecil dan kendaraan ringan. Sifat yang menonjol pada sistem pelumasan campur yaitu yang pertama, selalu menggunakan oli baru karena oli yang tercampur mesin ikut terbakar dan habis. Kedua, timbul polusi dari gas buang. Yang ketiga, pemakaian oli boros. Keempat, kandungan oli 2-4% dari bensin. 5. Pelumasan campur hanya digunakan pada motor 2 tak. Yang kedua, pelumasan tekan. Sifat yang menonjol pada sistem tekan yaitu yang pertama, pelumasan kontinu, teratur dan merata. 2. Digunakan pada motor oto atau bensin dan diesel 4 tak serta diesel 2 tak. 3. Oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu. Misal motor oto bensin, oli harus diganti setiap 10.000 km. 2. Motor diesel, oli diganti setiap 5.000 km. Nah, sekarang kita masuk ke cara pelumasan pada mesin atau cara kerja. Saat kondisi normal, oli bercampur pada bak oli atau kalter yang berada di bawah mesin.
Sementara itu, pompa oli memiliki input yang digerakkan dari engkol mesin. Umumnya pompa ini menggunakan rotor pump. Agar lebih jelas, kita bisa menyimak gambar di samping. Penjelasan dari gambar di samping: yang pertama, langkah kerja. Ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli. Akibatnya terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump. Oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve, dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Di dalam filter oli disaring dari berbagai kotoran dan kerak. Setelah disaring, nanti oli kemudian disalurkan melalui oil fill menuju bagian atas mesin dan ke oil jet. Sampai di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya oli kembali ke coulter melalui saluran oli di samping blok silinder. Sementara itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi si bagian piston dan connecting rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen wedge balance yang berbentuk seperti skop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari coulter akan diobrak-abrik atau disemprotkan oleh wedge balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Di sistem pelumasan kita harus tahu syarat minyak pelumas. Minyak pelumas yang dipakai pada sistem pelumasan harus sesuai dengan bagian-bagian mesin yang dilumasi. Pemakaian tersebut akan tergantung pada bilangan SAE atau Society of Automated Engineer yang memakai nilai kekentalan minyak tersebut. Nilai kekentalan yang digunakan mesin secara umum yakni dari SAE 30 sampai SAE 50. Adapun syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah berubah bentuk atau encer. Oli tahan terhadap panas. Tingkat kekentalan oli sesuai dengan komponen atau peralatan yang akan dilumasi. Tidak menimbulkan karat, tidak mudah berbuih, mempunyai kemampuan pelarut kotoran yang bagus untuk mencegah pengendapan. Yang terakhir, tidak menimbulkan bau yang menyengat atau beracun. Itu tadi syarat minyak pelumas yang harus kita ketahui. Sekarang kita juga harus mengetahui zat aditif yang ada pada minyak pelumas. Karena minyak pelumas berfungsi mencegah gesekan secara langsung antara dua benda yang bergerak atau berputar. Minyak pelumas juga harus memiliki zat aditif atau bahan tambahan khususnya untuk maksud tertentu. Adapun tambahan atau aditif tersebut adalah: yang pertama, deterjen atau bahan anti pengendapan. Berfungsi untuk mencegah minyak pelumas membentuk endapan pada suhu tinggi dan mempertahankan kotoran yang ada dalam bentuk suspensi. 2. Anti korosi, berguna untuk melindungi logam-logam besi dari peralatan bahan anti karat sesuai misalnya metal teelosfates dan logam dikarbonat. Yang ketiga, antioksidan. Antioksidan ini berfungsi mengurangi sifat oksidasi pada minyak pelumas. Yang keempat, penindak indeks viskositas. Viskositas ini berfungsi untuk menjaga kentalan minyak pelumas pada suhu tinggi agar oli atau zat aditif tidak mudah cair. Yang kelima, extreme pressure, bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat sentuhan logam dengan logam yang sangat tinggi. Yang keenam, pour point depression, berfungsi untuk mencegah terjadinya kristalisasi lilin parafin pada suhu rendah. Nah, kesimpulan pada sistem pelumas, kita wajib harus rutin untuk mengganti oli dan filter oli agar kendaraan kita selalu dalam keadaan prima
baik kita simpan dan kita gunakan sehari. Demikian tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pelumasan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.